Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Wa salatullahi wa salamuhu ala ar-raufir rahim al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ij'alna minal mutahabbina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutazabirina fik wa minal mutabadhilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana a'inna ala ta'atik, a'inna ala tarki maksiatik, a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya rabbana wa ya ghafirad dhunubi ighfirid dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyubi isturil uyub ya allamal uyub bi barakatil habibil mahbub urzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri yang masih muda, semangat dalam menuntut ilmu, atau yang sudah pada menjadi pembimbing, para anjengan, para kiai. Sungguh perkumpulan semacam ini adalah sebaik-baik perkumpulan. Banyak kebaikan yang bisa kita petik di dalamnya, dan yang bisa memetik adalah yang sadar bahwa kita berkumpul di tempat ini bukan sekedar bertemunya jasad, akan tetapi kita bertemu jasad untuk mempertemukan hati kita. Dan itu yang dirindu oleh baginda Nabi, membangun cinta di antara kita agar hidup kita itu indah di dunia sebagai muqaddimah keindahan kelak di surga. Para kekasih-kekasih Allah hidupnya adalah dengan cinta. Tidak ada benci di antara kita, tidak ada dendam di antara kita, tidak ada prasangka buruk di antara kita. Dan ini yang harus kita serukan, ini yang harus kita serukan dan harus kita suarakan. Di Bogor, di tempat ini, kami sudah mendengar dan sudah bertemu dengan sebagian dari beliau-beliau orang-orang soleh, para kiai-kiai, para anjengan-anjengan, perkumpulan para anjengan, perkumpulan para ustadz. Itu istimewa, karena sebetulnya bukan sekedar bertemu jasad, akan tapi sebetulnya mereka tuh mengasah hati, dan begitulah kebiasaannya para solihin, para orang-orang soleh. Dan itu harus dikembangkan. Dalam hati kecil kami memohon, semoga kami bisa digolongkan, bisa dikumpulkan dengan beliau-beliau ini, para ustadz-ustadz. Kita pernah bertemu suatu ketika di tempat sana, Masya Allah. Kalau seandainya semua ustadz dari Sabang sampai Merauke punya semangat seperti beliau-beliau itu, niscaya tentram negeri ini. Kita biasa diadu hari ini, kita biasa dibuat bermusuhan hari ini, tapi orang-orang cerdas akan selamat, tidak akan bisa diadu. Pendekar-pendekar hebat tidak bisa diadu domba. Coba saja kita pemilihan presiden berantem, pemilihan gubernur gulat, pemilihan kepala desa, bupati juga ribut, pemilihan kubu juga berantem. Karena biasa berantem, giliran pemilihan kepala ketua masjid juga berantem.
Tapi di sini insya Allah tidak ada. Dan ini harus kita kukuhkan, bahwa perkumpulan ini harus benar-benar kita jadikan sebab bertemunya hati kita. Dan harus dengan kesadaran yang pertama, bahwasanya yang paling mulia di antara kita adalah yang paling dekat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Yang paling mulia di antara kita yang paling takwa. Dan itu tidak ada yang tahu. Tapi kita berusaha, selagi sudah menjadi santri atau memuliakan santri. Santri itu penuntut ilmu, yang memuliakan mulia bersama mereka. Selagi orang punya urusan dengan santri, dengan penuntut ilmu, maka sesungguhnya mereka mulia. Sampai kami sering kalau kami masuk pondok pesantren adalah tempat mulia. Jangan sampai ada yang direndahkan di tempat tersebut, dan jangan sampai ada yang minder karena Anda berurusan dengan pesantren. Tukang sapunya mulia, tukang masaknya mulia, tukang batunya mulia, karena berurusan dengan siapa? Dengan santri. Yang santri bahasa baginda Nabi adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat disebutkan, idza ja'akum qaumun yatlubunal ilma qulu marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah wa kunuhum. Kata baginda Nabi, jika ada sekelompok orang datang menuntut ilmu, sambut mereka marhaban marhaban, selamat datang, wa kunuhum, dan perhatikan mereka. Maka yang memperhatikan santri penuntut ilmu adalah orang yang beruntung, karena menjalankan wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita mulai, kami serukan, pastikan diri Anda menjadi santri. Kalau Anda tidak bisa menjadi santri, pastikan Anda pecinta santri, pendukung santri. Sehingga nanti lihat, jika semuanya bergabung di dalam memuliakan wasiatnya Rasulullah ini, akan muncul di kedepan hari orang-orang yang bisa menyambungkan hati kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang harus kita upayakan. Maka dari itu, asas utama adalah di antara kita ini harus terbangun cinta. Membangun cinta di antara kita, jangan sampai ada benci, ada dengki. Ini kan tahun politik, sebentar-sebentar memang tahun politik. Akan tapi kami sudah sampaikan dan kami serukan ke penjuru negeri ini, bahwasanya ayo kita berpolitik yang sehat, yang cerdas, cerdas hati, cerdas iman, cerdas akhlak, berpolitik yang berakhlak. Mungkin berbeda pilihan, tapi tidak boleh bermusuhan. Bisa saja kita minum teh bersama. Dalam bahasa sederhana kami yang sering kami sampaikan adalah, hei para tim sukses, hei para pendukung salah satu calon, ingat, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci yang lainnya. Selesai sampai di situ. Kalau semua pakai prinsip ini, insya Allah tidak akan ada kontok-kontokan. Tapi sekarang kadang kita tidak punya kesabaran. Wah, mencaci maki, karena biasa caci maki. Dan ketahuilah yang biasa caci maki di media-media itu, kalau Anda mengintip rumahnya, dia suka ribut sama istrinya. Kita perlu hidup indah, hai hamba Allah. Seperti saat ini, coba, tidak ada benci di antara kita. Kami cinta Anda, Anda cinta kami. Kita bertahan duduk dan kita merasakan kesejukan. Dan kita harus menjadi hari cerdas. Malam ini kita akan pangkas kebencian, pangkas kedengkian, pangkas dendam. Kita ingin menjadi umat baginda Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Kita mulai dari mana? Membenahi cara pandang kita. Kalau cara pandang kita ini sudah benar, lihat, hidup kita akan mudah. Kita mandang siapa kira-kira? Yang pertama adalah orang-orang yang bermaksiat. Bagaimana cara pandang kita dengan orang bermaksiat? Kita tidak berbicara tentang gerakan amar ma'ruf nahi munkar, itu nanti. Kami selalu tanyakan, hei Anda yang sering menyuruh orang untuk amar ma'ruf nahi munkar, seperti Salahuddin Al-Ayyubi berperang, seperti para orang-orang besar berperang, Muhammad Al-Fatih berperang, ketahuilah beliau itu sebelum bergerak dengan tenaganya, beliau mengadu kepada Allah di tengah malam. Maksud kami ya begini, kalau ada kemungkaran yang kita lihat, mungkin kita ingin merubahnya,
Tapi jangan buru-buru, jangan-jangan itu hawa nafsu. Pastikan bahwasanya Anda sudah merasa sedih, bahkan Anda sudah menangis, Anda sudah mengadu kepada Allah, ya Allah, itu tetanggaku melakukan maksiatan, ampuni dia ya Allah. Kita sering sombong, merasa lebih bagus dari yang lainnya, sehingga kalau melihat kemungkaran seolah aku ahli surga, dia di neraka. Padahal bisa saja kebalik, dia tobat lalu kita kepleset. Maka ayo kita benahi cara pandang kita, pandangan baginda Nabi, yaitu al-ainur rahimah, pandangan mata yang penuh kasih. Kalau ingin membuat perubahan dengan penuh kasih dan cinta, itulah diajarkan ulama-ulama kita dari masa ke masa, sehingga Islam tersebar di negeri ini dengan penuh keindahan. Bagaimana mata penuh kasih? Bagaimana mata yang penuh kasih itu? Baginda Nabi punya mata penuh kasih, melihat orang-orang bermaksiat bukan dengan mata mencaci, merendahkan, meremehkan, mengolok, tidak. Kita perlu uji diri kita sendiri. Kita sering mati rasa, hanya ramenya dicerita. Mendengar kisah Palestina hari ini, ada orang bertanya tentang Palestina. Bagaimana tentang Palestina? Bermacam-macam pertanyaan. Sebelum saya menjawab, saya bertanya, sebelum Anda bertanya, pernah Anda mengadu kepada Allah di tengah malam, ya Allah berikan pertolongan orang Palestina? Jangan sampai kita hanya pandai ngomong saja. Pernahkah Anda menangis di tengah malam, ya Allah berikan pertolongan kepada saudaraku kaum di Palestina sana? Pertama. Yang kedua, Anda tidak bisa membela dengan jasad Anda, tapi sudahkah Anda mengeluarkan rezeki Anda, 1.000 rupiah, 100.000? Jangan banyak ngomong sebelum itu. Kita sering banyak ngomong saja. Oh, Palestina, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Oh, berbuat baik, ntar dulu. Makanya sekarang kita perlu menghidupkan hati kita. Ini loh hati cinta nanti. Tetangga Anda mungkin Anda tidak sholat Jumat. Mungkin Anda pernah mendengar ada tetangga yang mabuk. Mungkin Anda pernah mendengar tetangga yang berjudi. Atau mungkin bahkan Anda pernah dengar berita tetangga yang kepleset dalam zina sampai hamil di luar nikah. Ayo, apa yang ada di hati Anda di saat mendengar berita-berita seperti itu? Siapa di antara kita yang bisa mendengar berita tetangga kita tiba-tiba kepleset dalam zina, kemudian di tengah malam dia menitikkan air mata memohon kepada Allah, ya Allah, itu tetanggaku yang baik, ampuni dia ya Allah, dan berikan petunjuk ya Allah, dan tutup aibnya? Siapa? Atau justru malah kita sebar, astagfirullahaladzim, apaan itu? Bahkan kita sering congkak dengan ibadah kita, seolah-olah kita sudah punya surga. Gunjing orang, ngompongin orang di saat kita beribadah. Sampai kita buat contoh begini, seorang ibu yang solehah katanya, bapak yang soleh katanya, ahli tahajud di tengah malam, jam 3 malam waktu tahajudan, bahkan katanya waktu tahajud pasti nangis dia. Tiba-tiba ada sepeda motor yang masuk di gangnya, di gang, melewati gangnya, rupanya berhenti di tetangga rumahnya. Dia mencoba membuka gordennya, dilihat begitu kata sang ibu haji, ibu hajah yang solehah itu, setelah buka begini, lihat anak tetangga, anak gadis tetangga 24 tahun diantarkan oleh seorang laki-laki. Apa kata sang ibu ini? Papa, ayah, tetangga, kenapa? Itu lihat, diantarkan sama Allah. Kata suaminya apa? Astagfirullahaladzim, diantarkan laki-laki. Ya Allah, jam begini, Masya Allah. Sama, ibunya dulu juga gitu. Nah, dibawa-bawa sampai ibunya. Sudah begitu baik waktu tahajudan itu. Kalau memang orang punya iman kuat tidak akan begitu. Dia mengintip di korban, ditutup lagi, dia menitikkan air mata. Ya Allah, itu tetanggaku ya Allah. Melakukan kehinaan, jangan-jangan melakukan kehinaan. Aku mohon ya Allah, semoga itu bukan karena dia bermaksiat. Mungkin karena kehabisan angkot, atau kehabisan ini, atau husnudon, bukan malah digunjing. Hari ini kita biasa menggunjing umat Nabi Muhammad. Sudah begitu ngaku cinta umat Nabi Muhammad, ngaku cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Tolong pandang orang-orang maksiat, pastikan hati Anda hidup. Karena kalau orang bermaksiat sesungguhnya dia kecelakaan, dia akan kepleset ke neraka. Jangan sampai ditertawakan, diejek, digunjing. Tapi orang beriman yang sesungguhnya di saat melihat orang-orang bermaksiat, dia tidak lupa mengadu kepada Allah. Pastikan semacam ini supaya hati kita hidup. Kemudian kalau ternyata setelah itu kita mengingatkan dia, jangan datang ke rumahnya dulu sebelum kita matangkan hati kita bahwa aku mengingatkan dia karena Allah, bukan kesombonganku.
Lah kalau kita sudah pandai melihat orang-orang bermaksiat semacam ini, melihat orang soleh mah gampang, melihat orang-orang baik mah gampang. Kadang kita ini sering, istilah Imam Ghazali ini adalah orang yang maghrur, tertipu, congkak dengan ibadahnya. Imam Ghazali punya satu kitab yang ini perlu dibaca oleh semua orang, namanya Al-Kashf wa Tabyin. Itu menerangkan ketertipuan orang-orang ahli ibadah. Sudah merasa punya surga, si dia ngeliat orang kemana, kasihan tuh, merendahkan, seolah punya jaminan surga. Nah ini yang pertama, ayo kita membiasakan memandang orang lain dengan penuh kasih sayang dan cinta. Kalau melihat tetangga kita bermaksiat, kita harus sedih. Kalaupun mengingatkan, tentu setelah kita memastikan hati kita sedih, bukan action saja. Yang pertama ini. Kedua, ini membangun cinta. Setelah memandang orang-orang bermaksiat, orang melakukan kesalahan, dan sekarang menggunjing orang hamil 2 nikah sudah biasa. Itu aib, seharusnya ditutup. Bahkan keluar uang Anda, keluarkan, biayai agar dia tertutup aibnya. Sampai habis harta Anda untuk menutup aibnya orang beriman, maka akan ditutup aib Anda di akhirat nanti. Menggunjing, ngomongin kejelekan orang, Masya Allah. Dan ilmu ini penting untuk tidak membicarakan kejelekan seseorang, untuk tidak mencari-cari kejelekan seseorang. Ini adalah rumus hidup yang paling indah kalau Anda faham. Termasuk kalau kita persempit urusan rumah tangga. Makanya kami selalu ingatkan, hei suami, hei istri, agar hidupmu indah, pegang rumus ini. Jangan engkau sebut kekurangan pasanganmu sampai engkau mati. Ingat, sebab kalau kekurangan pasti ada pada pasanganmu. Menyebut kekurangan pasangan itu kan menyakitkan hati. Dia bales nanti. Seorang laki-laki ngomongnya pakai yang, ngomong ke istrinya, yang. Kenapa sih hidung ayang kok begitu? Kan kurang ajar hidungnya. Pakai ayang-ayang nyebut hidung. Istrinya tersinggung langsung. Iya abang sayang, kenapa mulut abang juga begitu? Akhirnya caci maki dalam rumah tangga. Tidak boleh. Itu istrimu adalah amanat. Istrimu adalah ibu dari anak-anakmu. Jangan sekali-kali engkau menyebut kekurangannya. Jangan caci dia, tapi muliakan dia. Begitu sebaliknya. Loh, hidup gini kan enak. Kita biasa gaya merendahkan. Hati-hati kalau kita punya kesombongan, merendahkan orang lain, ini menjadi sebab akan runtuh hidayah itu. Ada baginda mengisahkan tentang dua model manusia. Yang satu disebut sebagai abid, ahli ibadah, abid Bani Israel. Yang satu majin Bani Israel. Ini dikisahkan begitu. Nabi mengisahkan 2 model manusia. Yang abid, yang ahli ibadah ini terkenal di kampungnya bahwasanya dia orang baik, orang ahli ibadah. Dan begitu semangatnya dia ibadah, pergi ke atas bukit biar tidak diganggu oleh hiruk pikuk manusia. Dia pergi ke atas bukit ibadah biar puas, pokoknya ibadah gak ada yang ganggu. Terkenal orang ini, bahkan dikatakan wali. Kalau orang zaman sekarang. Yang satu lagi majin Bani Israel, preman pasar. Makanya ini adalah cerita untuk para preman. Dengar, hai para preman, dan juga dengar para santri. Santri dengan preman nanti bisa menjadi selamat kalau hatinya benar. Nah ini akhirnya benar. Suatu ketika Allah menginginkan kedua model manusia yang berbeda ini bertemu. Sang ahli ibadah di atas bukit kehabisan bekal, maka dia harus pergi ke pasar. Sang preman pasar yang biasa bikin ontran-ontran, bikin gara-gara, bikin masalah di pasar, tiba-tiba tergerak hatinya pengen pergi ke atas gunung, pengen ketemu sang kiai. Pokoknya pengen ketemu anjingan. Pokoknya sering ketemu, saya pusing, hidup saya sudah pusing. Saya pengen ketemu anjingan deh. Minta doa mau diapain kayak terserah pokoknya. Tiba-tiba dia tergerak pengen naik ke atas bukit. Sang kiai anjingan turun dari atas bukit. Sang preman pasar naik ke atas bukit. Zaman dulu adanya jalan setapak. Jalan setapak itu kalau berpapasan tidak ada yang ngalah, maka ketahuilah pasti akan tabrakan. Maka beberapa saat mereka di tengah jalan setapak. Sang preman pasar tuh ngelihat sang kiai jubahnya berkibar begitu, gemeteran dia. Astagfirullahaladzim, kenapa kok ketemu di sini, aku belum siap. Melihat sang kiai dengan penuh kekaguman, sampai ia terduduk di jalan setapaknya. Lalu dia minggir di jalan setapak, kemudian memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya silakan anjingan, silakan kiai, silakan ustadz. Sang kiai karena merasa kiai dihormati begitu sudah biasa, wajar, saya orang soleh, orang baik.
Di saat dipersilakan begitu, langsung saja dia melompat melewati sang preman pasar, tidak menegur sapa dengan baik, juga tidak mengucapkan assalamualaikum. Sehingga sang kiai itu melewati sang preman tetap memandang sang kiai sampai hilang dari pandangannya, tapi tidak hilang dari hatinya. Apa yang terjadi disebutkan dalam kisah tersebut? Lihat, Allah Maha tahu di hati mereka. Si preman pasar, biarpun katanya preman, biarpun katanya orang tidak baik, ternyata di dalam hatinya masih ada kekaguman kepada ulama. Maka seketika itu diberi oleh Allah hidayah. Begitu sebaliknya, orang yang katanya ahli ibadah ternyata merendahkan manusia, maka seketika itu dicabut hidayahnya oleh Allah, maka kebaliklah kisahnya. Maka kabar gembira kepada para preman, kalau anda melihat preman yang katanya badung bandel, kalau ada santri lewat masih hormat, lihat kiai masih hormat, lihat suara adzan kok masih diam, Ramadan berhenti, biarpun dia katanya preman badung dan seterusnya, tunggu dia akan tobat suatu ketika nanti, karena dia masih mengagungkan syiar agama ini. Makanya, karena kuncinya di hati yang tersembunyi di dalam dirinya. Begitu sebaliknya, biarpun katanya orang ahli ibadah gampang merendahkan, sombong, petentang peteteng, merendahkan orang lain, bermusuhan nanti pada akhirnya, maka tidak akan selamat. Karena kesombongan itu akan menjadikan orang jauh dari hidayah, bahkan al-kibru batarul haq, sehingga susah menerima kebenaran. Nah, inilah yang harus kami hadirkan, bahwasanya ayo kita pandang saudara-saudara kita dengan mata kasih sayang dan mata cinta, bukan dengan mata merendahkan. Ini yang pertama, orang-orang bermaksiat. Setelah itu oke, kita menyeru, mengajak mereka untuk baik, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi dasar amar ma'ruf nahi munkar itu dasarnya cinta. Sehingga bukan ingin menghancurkan, bukan merendahkan, tidak. Pasti mengambil cara yang paling lembut, paling bagus, sehingga mereka menjadi baik. Gimana caranya? Suami istri, kepada anak, kepada pembantu, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah kita memandang orang yang bermasalah dengan kita. Kita zamannya bersih hati deh. Orang yang kurang ajar sama kita, orang yang zalim kepada kita, urusan pribadi bukan urusan agama ya, kita dicaci, kita diolok, kita difitnah, kita digunjing, hak kita diambil dan seterusnya. Ayo kita belajar memandang dia sebagai umat Nabi Muhammad. Kita menata hati kita, orang hebat. Ahli surga itu bukan saja orang ahli surga, lihat disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin. Surga itu luas, disiapkan untuk orang bertakwa. Di antara orang bertakwa ahli surga adalah seperti ini. Apa itu? Yang wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang tidak gampang terpancing emosinya. Wal kadhiminal ghaidha, menahan emosi, menahan amarah. Ayo kita tahan emosi kita. Itu umat Nabi Muhammad. Menahan emosi belum cukup, menahan amarah. Dia bikin kesel, pinjam duit gak balik-balik. Bayangan ibu yang wajah ibu, ada orang bayangin aja pinjam duit gak balik-balik, janjinya ngasih minggu ini nggak ngasih, di telepon susah, dicari di rumahnya nggak ada, katanya pergi, ternyata sandalnya lengkap, berarti nggak pakai sandal ya. Akhirnya coba dicari ke belakang, di belakang ternyata lagi ngitung duit, ngelihat ibu-ibu datang ke situ, ibu itu langsung marah, ngapain ke sini? Waduh, sambil melengos begini, kelihatan kalungnya, kurang ajar. Ada kan marah. Ujian bagi anda untuk menata hati. Sadari kalau dia umat Nabi Muhammad SAW. Ada 3 model manusia akan disebutkan pada zaman Nabi. Ada orang ngomong yang ngadu ke Rasul, ya Rasulullah, ada orang berbuat jahat kepadaku, gimana saya kau balas dengan kejahatan? Kata Nabi, kalau kau membalas kejahatan orang yang jahat kepadamu, kamu sama dengan dia. Kan gitu. Ayo paham atau tidak? Saya ada. Yang kedua adalah dalam kisah yang berbeda disebutkan, orang baik dibalas dengan kebaikan. Memang harus begitu. Hal jazaul ihsan ila ihsan. Tapi orang istimewa gimana? Orang istimewa adalah di saat kau dijahilin, dijahati, kau membalas dengan kebaikan. Ini yang akan kita ambil. Membalas dengan kebaikan. Ayo kita berlatih saat hari ini. Jika ada orang mencaci kita, mengolok kita, jangan dibalas. Akan tapi balas minimal dengan panjatan doa. Ya Allah,
Orang yang mencaciku dan mengolokku, orang memfitnahku, menggunjingku, ampuni dia ya Allah. Beri kebaikan kepada keluarganya ya Allah. Termasuk yang mengambil hak kita. Kita menuntut di mahkamah sah, tapi tidak dengan benci dan dendam. Akan tapi dengan panjatan doa. Ya Allah, aku akan menuntut kepada saudaraku yang mengambil warisku. Hakku diambil, tapi aku ingin mengambil dengan cara yang baik ya Allah. Kalau sudah berhasil nanti, saya akan kembalikan lagi nanti ya Allah. Aku diambil, hakku diambil oleh fulan ya Allah, aku akan tuntut. Tapi tetap dengan cinta. Dengan panjatan doa, tidak dengan dendam. Makanya ayo kita nanti pulang ke rumah masing-masing, kita cari siapa sih orang-orang kurang ajar sama kita, catat nanti. Setelah Anda catat, ketemu orangnya, Anda janji malam nanti didoakan. Semoga rizkinya banyak, semoga suaminya tambah cinta, semua anaknya. Ini yang harus kita hadirkan. Tapi berat ya, karena kerjaannya para waliullah. Waliullah itu kalau dijahatin sama orang membalas dengan kebaikan. Karena apa? Takut jadi dendam. Makanya Anda itu jangan GR kalau tiba-tiba ada anjengan baik-baik sama Anda. Jangan-jangan Anda telah nyakiti hatinya cuman karena beli orang baik memberi kebaikan pada Anda biar tidak jadi dendam. Karena kalau orang hebat, orang soleh nggak bisa dipancing emosinya. Nggak bisa. Anda berbuat jahat padanya, ini kok bikin gatel betul ini. Oh, bahaya ini daripada sendam. Sarung. Kasih fulus. Ayo kita menjadi orang semacam ini. Di saat ada orang berbuat salah kepada kita, pastikan Anda harus belajar. Sebagian ulama mengatakan, saya belajar 20 tahun untuk menata hati seperti itu. Ada 10 tahun, ada yang seminggu, ada yang spontan bisa. Karena apa? Diberi pertolongan oleh Allah. Tapi Anda harus berani mencoba. Makanya doakan, paling pertama dan utama doakan. Ini ada hubungannya dengan yang kami sampaikan di Muqaddimah. Doakan dengan doa baik supaya tidak biasa mencaci maki. Sudah doa. Pokoknya kalau nggak cocok sama orang, doain aja deh. Coba hidup ini kan enak jadinya, nggak caci maki. Saya nggak cocok sama dia, ya biar nggak cocok terus. Ya doain aja, ya Allah, dia kurang ajar, dia koruptor. Tinggal ya Allah berikan hidayah, kan beres daripada caci maki. Kita ingin biasakan lisan yang baik, hidup kita akan indah. Insya Allah ya, yang bermasalah dengan kita, kita doakan. Doakan dengan doa kebaikan. Tapi ini berat, karena ini pekerjaannya para ulama. Pekerjaannya para wali, bukan secara ulama. Ulama ada ulama ulama jelek ada. Pekerjaannya para kekasih Allah yang disebut dengan istilah salamatus sudur atau qalbun salim. Orang hatinya selamat. Nggak mudah dendam-dendam sih ada, tapi selalu dilawan. Kebalikannya, dia marah memberikan kebaikan. Wal kadhiminal ghaidha, dia menahan amarah. Wal afina 'anil nasi, setelah itu memaafkan. Setelah maafkan dia tidak puas. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang berbuat baik, maka dia memberi kebaikan dengan yang berbuat jahat kepadanya. Anda baru istimewa. Kita harus mulai masuk wilayah ini supaya hidup kita enak. Jangan ribut dok. Sekarang ribut gak selesai-selesai. Rebutan waris. Padahal kaya, orang kaya rebutan waris. Itulah lirnahkang berjalan di atas dunia, di atas bumi. Rebutan waris, padahal kekayaan ada semuanya. Bahkan yang direbutkan kadang-kadang sampai tanah atau toko kecil di pojok sana. Rebutan, pengen masuk neraka pokoknya. Sehingga yang berebut waris bukan saja orang melarat, orang kaya juga bisa rebutan waris. Bukan orang kaya saja, orang melarat rebutan waris. Meja patah, kaki diperebutkan, yang penting aku masuk neraka. Kadang tidak sampai di situ karena hati kotor. Bukan saja orang bodoh, kadang orang alim pun rebutan. Kiai anjengan meninggal dunia, meninggalkan 2 kiai-kiai muda, anak-anak muda, ustadz-ustadz muda, anaknya 2, rebutan kantin pondok tidak selesai-selesai. Ayo, karena hatinya kotor, mau jadi ustadz model apa itu? Ayo kita sekarang berbenah. Lah caranya apa? Ilmu malam ini. Pokoknya kalau kita diganggu sama orang, apakah saudara atau siapa, langsung malam kita ancam, awas nanti malam ya, kau kurang ajar banget sama aku. Nanti malam sholat 2 rakaat, kita ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, tengandahkan tangan dia, Allah ampuni dia, angkat derajatnya, ampuni dia, muliakan dia ya Allah. Nah, kalau ternyata berat, betul kita manusia berarti. Kita bukan malah ekat. Memang ini kerjaan berat. Belum saya kasih obat bius sebabnya. Ini operasi berat, nggak semua orang mudah bisa melakukannya. Maka di pungkasan majelis ini kami kasih resep obat bius. Setelah ini Anda pulang ke rumah, Anda bisa
Obat biusnya adalah sabda Nabi. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Abi Darda. Dari baginda Nabi SAW, Nabi bersabda, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihil muslimi ala dhahril ghaibi ila wa qala al malaku walaka bimithlin." Nabi pernah menyebutkan tidak ada seorang mukmin, tidak ada seseorang yang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Makna tidak ada di hadapannya bisa saja fisiknya tidak ada di situ, atau secara makna dia berantem, ribut. Kalau kita mendoakan orang lain, orang yang lagi ribut dengan kita, yang jauh dari kita, maka malaikat menjawab, mengatakan, walaka bimitrin, engkau mendapatkan yang serupa. Dikatakan para ulama, apa? Ini doa yang sangat dikabul, doa ala dhahril ghaibi, doa yang sangat dikabul oleh Allah. Sehingga dikatakan ada doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang yang kurang ajar sama kita. Kadang kita guyonan sama keluarga dan sebagainya, lagi sumpah pondok nih bangunan sebenarnya nggak ada yang ganggu kita nih. Kalau ada yang ganggu lumayan juga doain yuk malam-malam ini. Cari aja yang ganggu, jangan didoain jelek. Kalau kita diganggu sama orang, lumayan ini bahan untuk ngadu kepada Allah nih. Kalau doa-doa sendiri kita banyak dosa, banyak maksiat, kayaknya susah nih diterima. Mumpung ada orang ganggu saya, awas ya nanti malam. Ya Allah, semoga rizkinya banyak. Berarti kita nggak punya duit. Nanti Allah tambah, walaka bimithli, malaikat, engkau mendapat yang serupa. Sudah. Ini jauh lebih cepat daripada kita harus tunggu kapan pergi umroh. Mau ke multazam, kapan ke multazamnya? Nunggu anjengan atau kiai, kadang susah ditemui karena beliau sibuk. Doa sendiri di rumah kita, di kamar kita yang sempit itu, doakan orang-orang yang bermasalah, khususnya saudara, kerabat yang bermasalah dengan kita. Jangan dituruti hawa nafsu, musuhi dia, rebutan waris, berantem. Tidak. Kita doakan. Kalau kita mau ngambil rumus ini, hidup kita akan indah. Diganggu sama orang ternyata senyum, kita punya ilmu kebal. Kita kebal karena kita adalah orang yang punya qalbun salim, hati selamat. Itulah ahli surga yang berjalan di atas bumi, sudah merasakan di surga biarpun belum masuk surga. Bagaimana merasakan di surga? Nggak ada musuhan. Kan enak begini nih, kayak kita ceritakan kiai-kiai anjengan kemarin. Coba lo kiai-kiai sama kiai musuhan. Tuh, kok bisa? Astagfirullahaladzim. Sama ustadz musuhan, kan repot ustadz sama ustadz musuhan. Tapi kalau ustadz akrab ini kan indah. Kita ketemu indah, ngelihat ustadz sebelah pondoknya maju, alhamdulillah. Santrinya banyak, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah, dok, enak. Sama kalau hidup Anda indah, coba tetangga bangun rumah, Anda ikut seneng, padahal Anda tidak keluar modal. Senengnya gampang. Coba si hati busuk, tetangga bangun rumah megah, karena dia bukan jabat dan sebelah, korupsi, pasti korupsi. Dia pejabat. Tetangganya rumahnya megah juga, tapi bukan pejabat. Bingung dia, ngapain dia? Pasti punya tuyul dia. Nah kan, hati busuk selalu begitu. Baik, insya Allah ini sudah dikasih obat apa namanya, obat bius. Insya Allah coba nanti ke rumah masing. Jangan anda menolak ini obat. Anda harus bisa. Kita perlu belajar. Ngapain kita hadir majelis taklim banyak-banyak kalau kita tidak mencoba mempraktekannya? Kuncinya yaitu tadi yang kami sebutkan. Kalau kita sudah pegang kunci ini, hidup Anda indah. Anda mudah menghargai orang lain. Anda tidak mendendam kepada orang lain. Kalau Anda bisa menghargai umat Nabi Muhammad yang bermaksiat sekalipun, menghargai maknanya bukan menyanjung kemaksiatannya, tapi memandang dengan penuh kasih, maka memandang ulama tentu sangat mudah, memandang orang-orang alim sangat mudah, memandang guru-guru ngaji sangat mudah, dan seterusnya. Kalau Anda sudah biasa mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepada Anda, mendoakan orang-orang yang baik kepada Anda pun juga sangat mudah. Ini rumus dua hal yang harus dihadirkan pada saat ini, ya. Kalau sudah kita pegang, insya Allah hidup hidup kita akan indah. Kemudian, sebagai pungkasan, saya kasih ilustrasi gambaran kalau nanti di padang mahsyar tuh gimana ya, biar hati ini enak ya. Di padang mahsyar tuh ngeri. Padang mahsyar tuh buminya akan dirubah oleh Allah. Setelah manusia ditiup trompet yang pertama, semuanya mati. Kemudian setelah itu tiup trompet yang kedua, semuanya dibangkitkan dan bumi dirubah menjadi bumi putih. Nggak ada tapal batas, nggak ada tanda. Ini di mana? Jadi Anda ke barat ke timur sama modelnya. Bagaimana? Bayangin bingungnya. Dan di situ ribuan tahun, sehingga orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik itu di padang mahsyar itu tidak kuat, sampai ada yang berkata begini, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar biarpun harus masuk neraka jahanam. Nggak ngerti kalau di neraka lebih pedih. Cuma di situ ternyata ada beberapa kelompok orang, di antaranya
Ada orang seperti anda yang diseru oleh Allah, ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang di dunia hidupnya memangkas dendam dan benci. Mana orang yang hidup di dunia tadi doain orang bermasalah dengannya. Mana orang hidup di dunia dengan cinta. Ainal mutahabbuna bi jalali, al-yawma udilluhum yawma la dhilla illa dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan, beri payung di saat tidak ada perlindungan kecuali dari aku. Anda, karena Anda di dunia berjuang seperti yang kami sampaikan, berjuang mewujudkan cinta, berjuang menghilangkan benci, tiba-tiba Anda mendengar saat itu indahnya suara itu. Allah yang menyeru Anda, ainal mutahabuna bi jalali. Kemudian kita mendengar suara itu, kemudian kita berkumpul, dan setelah kita berkumpul dikatakan padang mahsyar itu 50.000 tahun lebih. Ternyata bagi anda tadi yang hidup dengan cinta, nggak pakai benci, nggak pakai dendam, nggak pakai dengki, ternyata di padang mahsyar Anda diseru, pergilah kau meluncur ke surga laksana kilat. Bahkan dikatakan padang mahsyar yang panjang itu bagi orang kafir, orang munafik, orang ahli maksiat, ternyata dirasakan ma baina dhuhri wal asri, seperti setelah duhur masuk asar, kilat. Kemudian saya bayangin sebentar, Allah kan maha adil. Kalau ada orang didolimi di dunia, diizinkan untuk nuntut, dan itu hari ditegakkan keadilan sebelum masuk surga atau neraka. Sampai ayam jago yang dalam, yang zalim pada ayam jago yang lain buat dibangkit Allah untuk nuntut. Kita pun diizinkan. Ibaratnya, hei Yahya, itu tuntut orang yang zalim kepadamu dulu. Nah, saya bayangin, Anda pernah dengar atau pernah tahu kan orang begini, kalau sudah diganggu sama orang, ada yang nyakiti dia langsung begini, demi Allah, aku tidak rela, aku tuntut nanti di akhirat. Pernah dengar itu? Serem itu orang, jangan jadi menantu, batal dia. Serem banget orang kayak gitu. Bisa saja nanti Anda yang didendami. Itu jelek. Coba ada, kalau Anda akan yakin jeleknya akhlak itu. Coba ibu yang solehah, Anda punya anak laki-laki ganteng, ganteng, punya mantu, calon mantu, dua pilihannya, cantik, kaya, pinter. Tapi ibu, calon mantu yang pertama itu, ibu, di saat ada orang salah kepada dia langsung kurang ajar dia. Awas, aku tidak rela, aku tuntut dia. Dicatat jamnya begini, detik, di menit, kurang ajar, pakai tulisan merah, merah, kurang ajar. Itu calon mantu yang pertama, yang mengatakan aku tuntut di akhirat kepada orang bersalah. Calon mantu yang kedua, bu, sama, cantik, pinter, cantiknya sama, pinternya sama, kayanya sama. Calon mantu yang kedua, bu, setiap ada orang berbuat salah pada dia, ya Allah, semoga Allah ngampuni dia, nggak apa-apa, saya maafkan, nggak apa-apa. Ibu pilih mana? Pertama, kedua? Makanya ibu jangan ngomong mantu Anda dulu jadi yang kedua. Kelamaan jadi mantu. Ya ini, nunggu mantu Anda jadi yang kedua. Ini makna kebaikan. Nah, saya bayangin diri saya, Yahya, saya anggap saja saya nggak terima di dunia. Saya diizinkan nuntut, saya nuntut. Hei Fulan, kau pernah nyanci saya ya? Kau pernah komentar jelek pada saya? Kau denger YouTube saya kan? Kau ini saya marah. Saya nuntut di akhirat. Baru selesai nuntut, saya noleh. Rombongan ahli surga sudah hilang. Saya ketinggalan. Akhirnya saya mikir, daripada setinggalan, saya hari itu waktu saya merenung, saya ikrar, siapapun yang berbuat salah kepada saya, nyakiti pribadi saya, dolim pada saya, mencaci saya, memfitnah saya maafkan hari ini atau setelah yang akan datang. Selesai. Anda mencaci saya hari ini, saya tidak akan tuntut di akhirat. Tidak usah khawatir. Kalau Anda mau coba saja. Saya tidak akan tuntut Anda sampai akhirat. Selesai, maafkan semuanya. Kita ingin membangun hati semacam ini, kita perlu belajar, dan itu adalah keindahan. Baik, ini pungkasan majelis. Kemudian terakhir adalah, termasuk yang kami serukan adalah menghidupkan kembali madrasah diniyah. Ini pesan kami, santri. Sekarang coba, jujur, dari mana Anda ngerti ilmu sholat? Dari musola kecil di kampung. Kalau zaman saya tuh kan, saya orang desa bener. Zaman itu belum ada listrik, pakai lampu keplek begitu di musola. Habis maghrib ramainya Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Salat bareng-bareng. Habis salat isya itu yang pakai kentongan itu. Jadi kalau rame-ramean itu, kalau apalagi kalau traweh, habis traweh bedukan itu kan. Saya masih ingat suasana kampung yang indah itu. Yang ngajari siapa? Ustadz kampung. Nah, setelah itu ya, kita ingin kembali menghidupkan ustadz di kampung itu. Madrasah diniyah, kami menyuruh kepada siapapun. Mereka itu santri-santri yang berkiprah luar biasa dengan ikhlas.
Ada. Itu kadang nggak dikasih apa-apa, hanya dikasih sabun, beras 5 kilo, duit 50.000, 100.000 pun dicium duitnya, bukan karena cinta dunia, karena ini dianggap berkah. Ayo, ada yang jadi dosen di sini berani dikasih 100.000? Ayo, mereka wali-wali tersembunyi, dan kami yakini itu mereka orang-orang hebat. Madrasah, saya ketemu di madrasah ini, karena di kampung kami ada, di Blitar sana, di sini ada madrasah orang yang ikhlas. Apalagi kalau musim panen, bagaimana mereka sambil manen padinya orang terus dapat bagian, kan begitu, sehingga sering terlambat karena cari nafkah. Ini lumayan, cari nafkahnya saat itu sudah terlambat, buru-buru dia mandi, habis mandi datang ke kelas karena nggak punya sabun cair, sabunnya sabun pelok, di kupingnya ada putihnya. Saya kebayang terus waktu itu, ini beneran kayak gini, saya bayangin zaman itu luar biasa orang-orang ikhlas. Maka kami ingatkan kepada siapapun, ayo perhatikan madrasah diniyah, sisihkan rezeki Anda, khususnya Anda yang kaya-kaya, Anda yang sudah punya uang, atau yang tidak punya sekalipun, Anda pikirkan itu. Disitulah Anda kenal sholat, kemudian kembali kepada kiai-kiai kampung. Jangan Anda gampang terkagum-kagum dengan kiai terkenal, ustadz terkenal, tidak tahu akidahnya apa. Ini kadang-kadang kita gampang terpesona. Jujur Anda dengan saya saja, coba bertemu baru sekarang. Kemudian saya tanya, waktu mbah Anda meninggal yang datang kiai kampung atau saya? Kiai kampung. Mbahmu sakit yang ngurusi kiai kampung atau saya? Maka inilah, kagum menumbuhkan kekaguman dan cinta kepada kiai kampung harus kita hidupkan kembali. Sekarang gampang orang itu kalau sudah kenal sama kiai terkenal itu bahaya, sombong, ngeremehin ustadz kampung. Bukan level saya, ini itu gayanya. Makanya hati-hati kalau saya ada orang foto-foto itu kadang curiga itu. Akhirnya fotonya kiai-kiai itu yang dipajang, kiai kampungnya enggak. Ayo jujur, Anda tobat kalau begitu. Ini hakikat, saya ngomong bener. Kenapa? Kalau seorang tidak peduli dengan kiai kampung, mau bagaimana mau bener? Wong kiai terkenal tidak pernah ketemu dia. Belum tentu akidahnya kiai terkenal itu, lihat. Sekarang akidahnya banyak gaduh-gaduh. Bisa ngomong, kalau penjual jamu bisa jadi penceramah, hati-hati. Sanad ilmunya di mana nggak ada. Makanya kami seru dari barat sampai timur, saya selalu ingatkan kembali, ayo kembali kepada kiai kampung, madrasah diniyah. Kiai kampung luar biasa. Pernah suatu ketika ini kejadian juga di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah bagaimana lupa kami. Ya kayak hadir majelis begini, cuman di rumah Sohibul Baitnya di belakang panggung. Jadi panggungnya depan rumah, di belakang. Kita duduk di rumah Sohibul Bait. Akhirnya kami bilang, kalau sudah waktunya, langsung aja biar nggak kemalaman. Sebentar Bu ya, nunggu kiai. Saya bangga. Karena apa? Orang kampung masih nunggu sang kiai. Setelah lama saya biasa ngemil, ada kayak itu, ada betul nih persis model sukaan saya. Ya, camilan, kacang rebus dan sebagainya apa gitu. Tiba-tiba diajak berdiri. Ke panggung Bu ya. Loh, mana kiainya? Tadi. Astagfirullah. Saya kebayang ada satu orang datang pakai motor, kan pakai gang dari belakang, pakai motor, turun dari motor pakai jaket, kopiah hitamnya taruh di dada. Anda bisa bayangin, taruh hitamnya taruh di dada biar tidak kena hujan bagaimana. Setelah itu sambil ngambil bungkuk-bungkuk tuh pakai. Saking orangnya tawadhu, kalau masang kupluk, masang topi aja sambil bunduk-bunduk begini. Lalu datang ke kami salaman. Saya tidak ngerti kiai, nggak ada yang kenalkan. Salaman saya biasa saja, teman saya itu saya biasa. Nggak saya hormati seperti ulama, ya biasa kayak orang datang. Saya nggak tahu kalau itu ustaz. Setelah dikatakan itu ustaz, astagfirullah. Saya datangi, saya salami, saya ke mimbar cerita saya salah. Saya berubah topik saya waktu itu Maulid Nabi. Maulid Nabimu adalah kembali pada ulama. Tidak akan beruntung satu masyarakat yang tidak bisa menghormati kiai kampungnya. Tidak akan beruntung selamanya. Karena yang sibuk adalah mereka. Jujur yang sudah di kampus-kampus, di mana Anda belajar sholat, wahai mahasiswa. Sebelum saya mondok di pondok-pondok yang selama ini Anda tuh, saya belajar pasolatan di mana? Coba. Nah sekarang madrasah diniyah kalau gentengnya jatuh nggak bisa naik lagi. Termasuk prioritasnya para anjengan, kita akan seru kepada masyarakat nanti. Prioritasnya adalah membuat toilet yang sehat buat perempuan, yang aman. Sebab hari ini anak-anak sudah mulai gede, kadang-kadang umur 9-8 tahun, mohon maaf ke toilet, buang air kecil, anak sudah mulai gede, ada titipan segala macam dan sebagainya. Sekarang kita perlu rapikan. Musola-musola, kalau perlu kita sekarang ada program membuat toilet. Sehingga ibu-ibu kalau terawih itu kalau sakit perut bisa ke toilet. Sebab kalau sakit perut nggak ada toilet dia pulang, nggak balik lagi.
yang ketawa itu yang melakukan. Makanya jangan ketawa dulu. Jadi biasa begitu. Tadi kami insya Allah para anjengan, kami bangga dengan anjengan bersama di sini. Nanti bisa saja. Termasuk kami serukan di sini kan ada pesantren Al-Bahjah. Kami ajak semuanya bergabung dengan Al-Bahjah, tapi tetap ada syaratnya. Bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan anjengan, dengan kiai, boleh bergabung dengan Al-Bahjah dengan catatan tidak boleh kau tinggalkan kiaimu. Kalau kau tinggalkan kiaimu, kau pengkhianat. Jangan kumpul dengan saya akan kau khianati juga nanti. Paham mana ini? Jadi ada Al-Bahjah di sini, lihat. Al-Bahjah Anda dengar, kalau ada yang ingin bergabung, ingat tanda ketulusanmu adalah jika engkau punya ikatan dengan kiai-kiai, guru-guru Anda semakin kuat dengan gurumu. Dengan kami babnya bonus. Tapi kalau Anda mutus, tidak. Bukan begitu caranya. Dakwah bukan rebutan donatur, bukan rebutan pendukung. Tapi dakwah pengen selamat. Kita ingin melengkapi. Yang melengkapi kok malah dijadikan nomor satu, kan nggak benar. Kami datang ke sini untuk melengkapi lah. Asasnya sudah ada, banyak anjungan-anjungan punya pondok-pondok, Masya Allah. Kita babnya tambahan. Maka kami seru untuk bergabung dengan Al-Bahjah, tapi dengan catatan. Ingat, banyak anjengan-anjengan. Kalau Anda sudah punya ikatan, justru sambungkan kami dengan beliau. Jangan Anda putus dengan beliau. Itu hakikat dakwah itu begitu. Santri pun nggak perlu rebutan santri. Makanya tolong Pak Haji Koko, kalau sudah ada santri dari pondok lain, jangan boleh mondok ke tempat kita kecuali ada izin resmi dari sang kiainya, biar saya semakin dekat. Nah, jangan, ini kan perlu. Nah, ini adab dan penting. Jadi insya Allah ini yang perlu kami sampaikan. Sepakat semuanya ya, hidupkan madrasah ini. Madrasah bukan harus madrasah, kadang ada musola yang ada TPQ-nya. Yuk kita lirik Pak Haji, tolong tuh ada TPQ-nya ya. Itu tolong yuk buatin toilet perempuan yang tertutup, ada kuncinya, sehingga kalau ada yang buang air di situ wudhu tidak tersingkap auratnya. Inilah insya Allah hadiah kami buat Anda semuanya. Semoga ini menjadi sebab kita kelak bisa bertemu di surga. Kami ucapkan terima kasih kepada anjengan-anjengan. Sebab yang menyampaikan pada kami, yang ngundang ini adalah para anjengan. Akhirnya waktu kami ada Abah Jukoh cerita, Buya ini anjengan-anjengan ngundang. Yang hebat mereka, orang-orang yang hatinya hebat. Ini jadi kami minta didoain biar saya istiqomah. Ini para anjengan, ini luar biasa. Tolong terus jalin. Apa artinya kalau kita tidak menyambung hati? Mau sombong, neraka, ikut Abu Jahal. Baik, semakin akrab, dan tolong nanti saling dukung pondok-pondok yang lain, khususnya yang di tim Al-Bahjah. Jangan hanya melihat Al-Bahjah, tolong lihat madrasah-madrasah diniyah yang lainnya. Justru kami pengen bahasanya adanya Al-Bahjah ini akan menjadi sarana untuk obrolan. Misalnya anjengan-anjengan nanti kalau duduk dengan tim kami ngomong, madrasah di sana rusaknya keterlaluan. Ayo kita selesaikan bersama. Karena itu yang hebat, yang ngajari sholat, orang kampung dan seterusnya. Masya Allah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Alamat kalau di Al-Bahjah, tapi kan sudah tahu rambu-rambunya, jangan gampang bergabung dulu. Anda selesaikan dulu dengan guru Anda, tidak boleh putus. Ingat, ini kami haji tahfidz Al-Bahjah. Al-Bahjah ada tahfidnya, tahfidz Al-Quran di dalam, tepatnya di Kampung Cigamea 2 ya, Desa Situ Udik, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. SMP IQ-nya, dan insya Allah tahun depan sudah ada SMA-nya. Amin insya Allah. Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Jejer ini insya Allah. Desa Sukamaju, Kecamatan Cibung Bulan, Kabupaten Bogor. Ini informasi. Yang ingin silaturahmi ke sana silakan, tapi itu tadi semua ada rambu-rambunya. Memperbanyak saudara itu penting. Baik, terima kasih pada semuanya. Pada ibu-ibu, salam takdim buat suami, tolong amanat dari saya. Salam suami, cium tangan suami, sama tolong ibu gigit kupingnya. Kalau Anda tidak menjalankan, Anda jangan ngaji sama saya. Itu cara saya. Kalau bapak-bapak agak serem, gigit hidung istrinya. Hidup itu jangan lempeng-lempeng, maksudnya kalau di rumah tuh yang usil Pak. Biarpun ustadz tuh modelnya hanya serem di mimbar, di rumah usil. Ustadz tuh tanya aja ustadz tuh, ustadz pulang ke rumah ke istrinya, assalamualaikum wahai istriku, sebentar abah menyelesaikan 2 juz dulu. Ustadz,
Saya tahu rahasiamu. Kalau dengan istri harus begitu, jangan yang indah hidup di rumah tuh yang riang gitu loh ya. Suami buru-buru sayang buatin sambel, istrinya nggak selesai. Kenapa? Lalu uceknya disembunyikan sama sang suami. Irama hidup itu. Jadi jangan kenceng-kenceng Bu ya, digigit kupingnya nanti. Yang jomblo semoga dapat pasangan yang soleh. Berdoa pelan-pelan sayang, insya Allah ini dapat yang soleha yang bisa muliakan kalian. Jangan asal pilih, jangan ketemu di medsos langsung nikah. Harus melalui rekomendasi, tanyakan anjengan ini cocok tidak buat saya, ini jangan nuruti hawa nafsu, tanya guru dan sebagainya ya. Insya Allah dapat yang baik semuanya, amin. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillah, mumpung ada orang-orang soleh, kita numpang, kita yang doa, beliau yang ngamini, dikabul oleh Allah insyaallah. Kita numpang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah kebencian, jauhkan kami dari fitnah dengki ya Allah, jauhkan kami dari fitnah dendam ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni dia ya Allah. Jangan hukum dia ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, berikan segala kebaikan ya Allah, karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada hati kami hati yang penuh, jadikan hati kami hati yang penuh kasih kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari merendahkan hamba-hambamu, jauhkan kami dari menggunjing hamba-hambamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, tutup aib hamba-hambamu dari mata kami, dan tutup aib kami dari mata mereka, dan buka aib kami di mata kami sendiri ya Allah, agar kami mudah berubah ya Allah. Buka aib kami di mata kami sendiri agar kami mudah berubah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Maka kami mohon, jika ada di antara yang hadir ya Allah, ada suami istri yang sering cekcok dalam rumah tangganya, kami mohon berkat majelis mulia ini, majelis cinta ini, majelis keindahan ini, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka, sehingga mereka tidak lagi merendahkan pasangannya, tidak lagi mencaci pasangannya, tidak lagi emosi dengan pasangannya, yang ada hanya keindahan dan keindahan. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka, dan yang sudah punya hajat untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai dan yang makasih, kami mohon pandang kami dengan cinta dan kasih sayangmu. Tetangga-tetangga kami ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli solat ya Allah. Jika ada di antara mereka yang sering berjudi, ampuni mereka dan mudahkan mereka untuk meninggalkan judi ya Allah. Tetangga ke kami ya Allah, siapapun yang mendengar suara ini yang jualan ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan, rezeki yang halal penuh berkah, jadikan mereka ahli solat. Yang menghantarkan sopir-sopir angkot, sopir-sopir taksi, semuanya ya Allah, yang melewati tempat ini, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami ya Allah dari zina yang hina dan kau hinakan, yang saat ini begitu mudah orang melakukan zina. Akan tapi jika engkau lindungi kami, jaga kami, tidak ada yang bisa mengganggu kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada yang pernah terpeleset, terjerumus dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, bencikan kepada zina ya Allah, jangan biarkan terus larut dalam kehinaan itu ya Allah. Berikan kesadaran dan ampuni dia ya Allah, dan tutup aibnya di dunia sehingga tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga tidak kau hukum. Dan kami mohon buka pintu halal untuknya ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Kami tidak ingin menggunjing siapapun dari hamba-Mu yang melakukan dosa, akan tapi
kami mohon ya Allah, tutup aib mereka dari mata kami. Dan jika kami melihat kesalahan dari hamba-hambamu ya Allah, maka kami mohon jadikan kami melupakannya ya Allah, agar kami tidak merendahkannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, seperti kau kumpulkan kami saat ini, kami rindu kelak untuk kau kumpulkan kami di surga. Di tengah-tengah kami ada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, ada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berkailah hati kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkailah jasad kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkailah rumah tangga kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkailah usaha-usaha kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkailah pesantren kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkailah toko-toko kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkailah madrasah-madrasah kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkailah kebun kami ya Allah, semua usaha kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkailah umur kami berkat kekasihmu Nabi Muhammad, berkailah ilmu kami dan berkailah perkumpulan ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jika ada orang yang pernah tersakiti hatinya oleh kalimat kami, oleh perilaku kami ya Allah, kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Jangan sampai ada orang yang tersakiti hatinya oleh kami lalu menjadi dia dendam kepada kami. Tidak ya Allah, kami mohon ganti dengan segala kebaikan dan lapangkan hatinya agar memaafkan kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, para anjengan, para kiai-kiai, para habaib yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan pesantren-pesantren mereka, para pesantren itu ya Allah, dengan orang-orang soleh, dengan santri-santri yang baik ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jangan tinggalkan kami ya Allah, jangan tinggalkan kami, kami ingin bersama mereka. Dan kami mohon anak-anak kami ya Allah, kami ingat saat ini anak-anak kami baca wajah-wajah mereka ya Allah. Anak kami yang nomor 1, anak kami yang nomor 2, anak kami yang nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, anak-anak kami itu semua ya Allah. Kami mohon jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Mudahkan kami mendidik mereka ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir ini, ada yang punya anak bejat, jauh dari kebaikan, jauh darimu ya Allah, kami mohon berkat kehadiran para orang tua yang mulia ini, kembalikan anak-anak itu ke jalan yang kau ridhai dan sungguh bagimu sangat mudah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berbuat baik dalam perjuangan ini ya Allah, baik di tempat ini saat ini, di pesantren-pesantren, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah, yang telah mendahului kami ampuni ya Allah. Dan berikan kasih sayangmu yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia ya Allah. Kami masih ingin bertemu lagi ya Allah, bertemu lagi di dunia dan bertemu lagi dalam keadaan lebih baik ya Allah, lebih baik, lebih baik, lebih baik, hingga kelak bertemu kembali di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, ampuni kami semua ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kami sangat banyak ya Allah, ampuni dosa kami, dosa yang itu ya Allah, yang kau maha tahu yang itu ya Allah. Dosa mata kami ya Allah, mata kami ya Allah, sungguh dosa mata kami ini ya Allah. Jika engkau ingin menghancurkan mata kami, sudah sangat cukup dengan dosa itu. Akan tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami. Yang pernah kami lihat dari yang kau murkai, kami mohon ampuni ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari melihat yang kau murkai ya Allah. Jaga mata kami ya Allah, dari mata ini Allah akan merusak hati kami ya Allah. Jaga mata kami dari melihat yang haram ya Allah. Dan ampuni dosa mata kami, ampuni dosa telinga kami ya Allah, ampuni dosa syahwat kami, ampuni dosa kami semua. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan ampun, jaga para anjingan-anjingan ini Allah, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karenamu, bertemu dalam kebaikan di dunia, berjaya di dunia hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah, husnul khatimah kelak setelah panjang umur. Dan kami mohon ya Allah, kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, saat kau cabut nyawa kami ingin saat itu hati dari
lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih banyak, insyaallah mohon doa selalu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.